Nah, untuk demo ini kita menggunakan mixture yang diletakkan dengan jarak 1,5 meter dari demo box dan kira-kira berada di garis ini, sehingga sudut ke atas maupun ke bawah sama, ke kiri dan ke kanan juga sama. Yang pertama kita akan mendemokan bagaimana peredam OEM mobil, kemudian dibandingkan dengan 2 lapisnya rainbow, 3 lapisnya rainbow, dan 4 lapisnya rainbow, tingkat kebisingan yang ditangkap oleh mic seberapa jauh. Oke, kita mulai dari yang OEM dulu. Jumpa lagi dengan Lena di YouTube channel Audio Plus Indonesia. Pada video kali ini, Lena ingin membahas tentang peredam mobil. Kita akan mencari tahu bahan terbaik untuk peredam mobil, jenis-jenis, serta perbedaannya. Bahkan, kita akan experience langsung efek dari peredam mobil. Tonton terus video ini dan jangan lupa subscribe ya. Seperti biasa, Lena ditemani oleh Ko Andreas Cahyadi, CEO-nya Audio Plus Indonesia. Halo, apa kabar Ko Andreas? Hai Len, baik. Sehat ya Ko? Ya, nah baik. teman-teman, di samping Lena ini sudah ada demo Rainbow Premium Damping. Tapi sebelum kita masuk ke produk Rainbow ini, Lena ingin nanya dulu ke Ko Andre. Sebenarnya apa sih kok fungsi dan kegunaan peredam ini kok? Dan kalau misalnya Lena pasang langsung di mobil Lena, apakah bisa langsung kedap, sunyi gitu kok? Oke, kalau peredam itu ada 2 fungsi utama sebetulnya. Yang pertama adalah kenyamanan. Dimana kalau kita pasang peredam, mobilnya menjadi nyaman karena tingkat getaran yang nyampai ke kita ketika jalan berlubang itu berkurang secara drastis. Kebisingan dari luar, bunyi ban, bunyi roda ban ya, kemudian bunyi mesin, bunyi knalpot juga berkurang secara drastis. Nah, fungsi yang kedua, mengoptimalkan suara audio di mobil kita. Jadi ini fungsi utama peredam di mobil. Kalau ditanya apakah bisa sunyi senyap seperti di gua, nggak bisa. Tapi berkurang secara drastis. Gitu lah. Oh, oke kok. Ko Andre, kalau Lena lihat di pasaran itu banyak sekali kan merek-merek peredam mobil ya Ko Andre. Betul, banyak banget. Ada yang murah sampai yang mahal banget. Betul. Ya Ko Andre. Iya. Nah, yang membedakan peredam si Rainbow ini Ko Andre dengan merek lain apa Ko Andre? Oke, kita lihat peredamnya ya, contohnya. Jadi peredam Rainbow ini ada banyak variasi. Ada yang bekerja di nada rendah, ada yang bekerja di nada tinggi. Nah, ketika peredam-peredam ini digabungkan, efektivitasnya menjadi sangat drastis. Selain itu, peredam Rainbow ini tidak murni aspal, tidak murni butil rubber, tidak murni aluminium, tapi kombinasi dari sekian banyak material. Dan yang paling penting, dia aman, tidak berbau, tidak membahayakan kesehatan, dan certified TUV dari Europe maupun dari Amerika. Nah, biar lebih jelas, kita bisa dengarkan demonya langsung bagaimana peredam ini berkolaborasi satu sama lain. Di sini kita mempunyai 4 prototipe mobil, di mana ini menggambarkan mobil yang OEM. Yang ini adalah mobil dengan 2 layer. 2 layer itu 1 nada rendah, 1 nada tinggi peredamnya. Okay. Nah, yang 3 layer, 2 nada rendah, 1 nada tinggi. Yang 4 layer, 2 nada rendah, 2 nada tinggi. Kita dengar sama-sama ya efektivitasnya. Nah, untuk demo ini kita menggunakan mixture yang diletakkan dengan jarak 1,5 meter dari demo box dan kira-kira berada di garis ini, sehingga sudut ke atas maupun ke bawah sama, ke kiri dan ke kanan juga sama. Demikian juga ketika kita merekam yang bagian bawah ini, sudutnya hampir sama. Nah, yang pertama kita akan mendemokan bagaimana peredam OEM mobil, kemudian dibandingkan dengan 2 lapisnya rainbow, 3 lapisnya rainbow, dan 4 lapisnya rainbow, tingkat kebisingan yang ditangkap oleh mic seberapa jauh. Oke, kita mulai dari yang OEM dulu. Nah, di sini kita bisa dengar ya, dari OEM mobil, peredam OEM mobil,
kebisingannya masih sangat tinggi. Ketika 2 layer berkurang cukup jauh, tapi dari 2 layer ke 3 layer jauh sekali perbedaannya. Di 4 layer hampir nggak terdengar lagi keberisikan atau kebisingannya tadi. Nah, kalau tadi Lena juga nanya peredam rainbow apa bedanya dengan peredam lain, di sini kita punya contoh, misalkan peredam rainbow yang ini 3,5 mili, ini bekerja di nada rendah. Sedangkan peredam-peredam yang ada di pasaran yang 1,7, 1,8 mili, 2 mili itu bekerjanya di nada tengah. Sehingga ketika nada tengahnya ditahan oleh peredam yang pada umumnya digunakan pada pasaran, nada rendahnya tidak tertahan, maka yang terjadi mobilnya justru semakin berdengung. Kita akan merasakan bunyi roda, bunyi mesin, bunyi knalpot semakin jelas. Kenapa? Karena nada rendah, nada tingginya juga teredam, sehingga nada rendahnya berasa lebih dominan. Nah, kita demokan dengan alat ukur ini. Kita gunakan pink noise, lalu kita tempelkan di masing-masing box. Kita lihat bagaimana efektivitasnya. Nah, kita dengarkan bersama ya, ketika peredamnya itu tipis dan hanya bekerja di nada tengah, maka bunyi bassnya berasa menderu ya. Gitu. Ketika peredamnya lebih tebal, udah mulai 2,1 mili, terasa bunyi nada rendahnya tadi berkurang cukup jauh. Tetapi ketika menggunakan yang premium, yang 4 mili, nada rendahnya berkurang sangat jauh, bahkan hampir tidak terdengar lagi. Nah, kalau memasang peredam rainbow, sebaiknya kami sarankan untuk memasang di authorized dealer kami. Kenapa demikian? Karena ketika pemasangannya salah, hasilnya bisa menjadi tidak efektif. Saya berikan contoh ya. Ini ada peredam nada tinggi, ini ada peredam nada rendah. Ketika kita gunakan peredam ini untuk meredam kebisingan, maka efektivitasnya sangat tergantung dari pemasangannya. Kita coba di box yang ini. Kita lihat bahwa ketika nada tingginya berhadapan langsung dengan kebisingan, maka penurunannya jauh lebih drastis daripada nada rendahnya yang berhadapan langsung dengan kebisingan. Jadi sebuah kesalahan pemasangan yang seperti ini saja, efektivitasnya akan berkurang jauh. Wah, ternyata efek dari peredam rainbow ini luar biasa ya, kok ya? Sangat luar biasa. Salah pasang aja juga tadi langsung berkurang efektivitasnya. Iya, benar-benar keren sih kok. Ya. Oh ya, kok tadi Lena kayaknya ada dengar kok bilang nada rendah, nada tinggi ya. Betul. Nah, kalau kayak gitu bisa diukur gak sih kok biar kita bisa lebih jelas, lebih paham gitu? Bisa. Kita gunakan alat ukur Clio supaya kita bisa melihat efektivitas dari masing-masing peredam di semua rentang frekuensi, nada rendah, nada tengah maupun nada tinggi. Yuk kita ukur setelah ini. Ayo Ko Andre, ayo teman-teman. Nah, untuk menjawab pertanyaan Lena tadi, apakah peredaman bisa diukur di nada rendah dan nada tinggi efektivitasnya? Kita bisa ukur dengan alat ukur Clio dengan menggunakan accelerometer yang kita tempel di masing-masing box. Kita coba ya.
Oke, di sini kita bisa lihat perbandingannya. Kita matikan satu persatu ya supaya mudah dilihat. Jadi ini adalah kebisingan dari aslinya mobil tanpa peredam. Kalau kita pasang peredam yang tipis, yang umumnya ada di pasaran, maka seperti ini. Maka nada dari 160 Hz ke atas terlihat penurunan ya, hampir semua frekuensi turun. Tetapi di nada rendah, kalau kita lihat nih, kita perhatikan justru naik. Itu tadi yang saya bilang bahwa di 80 Hz malah naik, di 30 Hz malah naik. Makanya orang selalu berasa pasang peredam, atasnya berkurang, kok rodanya masih menderu. Bahkan mesinnya masih menderu, knalpotnya masih menderu. Karena justru di bawah naik. Inilah prinsip keseimbangan, yang atas diredam, bawahnya naik. Kita lihat yang kedua, yang ini, Rainbow 2,1 mili. Di sini pun kita lihat dari 160 Hz ke atas juga turun, tetapi di bawah memang ada yang turun di 80 Hz-nya, lebih baik dari yang tadi, tetapi di bawahnya tetap naik. Walaupun di bawah 30 Hz dia ada yang turun sedikit. Nah, kalau kita bandingkan di antara keduanya, kita hapuskan yang awalnya, kita bandingkan antara peredam yang ini dengan yang ini, terlihat bahwa Rainbow cukup efektif menurunkan di frekuensi sekitar 80 Hz. Ya, cukup jauh di sini perbedaannya. Tetapi di lainnya hampir sama aja ya. Karena memang 2,1 mili tidak untuk digunakan untuk nada rendah. 2,1 mili ini kita gunakan di plafon untuk menghalangi suara hujan. Jadi nada tinggi. Nah, bagaimana dengan yang 4 mili? Yang kita katakan ini adalah peredam yang berfungsi untuk nada rendah. Kita lihat penurunannya dari 10 Hz sampai 30 Hz, 40 Hz ini drastis sekali ya. Dimana di sini adalah bunyi roda mobil, bunyi knalpot, bunyi mesin mobil berada di sekitaran ini, termasuk sampai 80 Hz. Bahkan di sini lihatnya curam sekali ya penurunannya. Kita bandingkan, oke, nggak usah terhadap noise aslinya deh. Kita bandingkan antara yang 4 mili ini dengan 2 mili. Kita lihat di atas memang hampir sama. Tapi di bawah, dari 400 Hz sampai ke bawah, terlihat sangat efektif peredaman dari yang 4 mili ini terhadap nada dari 400 Hz ke bawah. Nah, inilah yang kita katakan bahwa Rainbow meredam nada bawah. Dan tidak banyak pabrikan yang bisa membuat peredam di nada bawah. Kebanyakan pabrikan membuat peredam itu selalu di nada tengah hingga nada tinggi. Ini teknologinya gampang. Ini teknologinya relatif gampang. Tetapi begitu 3 mili dan 4 mili Rainbow, itu teknologinya sangat rumit. Tapi efektivitasnya sangat realistis. Bisa kita lihat, bisa kita ukur, bisa kita dengarkan langsung. Waduh, kok berarti tadi Koko udah jelasin pakai grafik gini, saya bener-bener jelas banget sih, kok paham gitu ya? kok. Langsung dapat, langsung ya, ngerti. Jadi memang ada perubahan yang drastis di frekuensi yang dari yang rendah, tengah, tinggi, itu bener-bener beda banget ya kok. Betul. Jadi masing-masing peredam punya fungsi, Lena. Ada yang di nada tinggi, ada yang di nada tengah, ada yang di nada rendah. Gitu pada prinsipnya. Dan bisa kita ukur. Nggak hanya kita dengar, kita bisa ukur. Bisa kita lihat lah. Iya, ada datanya lah ya kok ya, bisa dites. Oh ya kok, sama mau nanya lagi, kalau Lena perhatiin nih kok, kayaknya yang jual peredam ini, yang menawarkan ini tuh dealer-dealer audio mobil ya kok? Nah betul, karena prinsip peredam tadi fungsinya yang pertama kan kenyamanan, yang sudah kita bahas semua ini tadi kan, bagaimana membuat mobil lebih nyaman. Mobil Jepang rasa Eropa lah, katakan begitu. Nah, sekarang yang mungkin ditanyakan Lena adalah fungsinya terhadap audio gitu kan. Kenapa toko audio banyak menjual peredam? Karena memang peredam yang kita gunakan itu mempengaruhi kualitas suara yang dihasilkan. Kita coba ya, kita demokan. Saat ini kita akan membuktikan pengaruh peredam terhadap kualitas suara yang dihasilkan. Jadi di sini kita mempunyai 4 prototipe pintu mobil, di mana kita pasangkan speaker yang sama keempatnya. Kemudian kita akan play lagu, dimulai dengan vokalis cewek, kemudian diikuti dengan nada bass, dan diakhiri dengan vokalis cowok. Kita dengarkan bersama-sama pengaruhnya seperti apa.
Nah, kita bisa dengarkan bersama bahwa di box ini penyanyi vokal ceweknya bindeng ya, seperti pilek, masuk di dalam lubang, di sini terbuka, open, tapi di sini mempunyai dimensi yang berbeda. Jadi dia seperti punya body gitu ya, dia seperti real, hadir gitu. Kemudian di yang kedua kita dengarkan instrumen, di situ ada gitar, ada bass gitu ya, ada cymbal, di sini mendem gitu ya. Kemudian di sini open, bassnya lebih nendang gitu. Tapi di sini bassnya jauh lebih bulat, padat gitu ya, dan high-nya nggak kasar. Ya itu tadi, karena prinsip keseimbangan, begitu bassnya keluar, high-nya terasa nggak kasar. Kalau di sini masih agak kasar, kalau di sini mendem total. Nah, kalau di vokal cowok tadi juga sama ya, di sini berbodi, tegas gitu, seperti real lah, seperti kita ngobrol solid gitu ya, ya, solid. suaranya. Nah, kalau di sini udah mulai kempes gitu ya, nggak berbodi. Kalau di sini seperti balik seperti penyanyi cewek tadi, agak sengau, bergaung gitu. Nah, di sini adalah pembuktian lain kenapa toko audio menjual peredam. Jadi karena memang peredam yang digunakan akan mempengaruhi terhadap kualitas
suara yang dihasilkan. Semahal apapun speaker yang dibeli, kalau peredamnya salah, ya suaranya akan seperti yang kita demokan ini tadi. Iya kok, Lena juga baru tahu nih kok, ternyata peredam itu fantastis banget ya kok fungsinya ya, untuk audio mobil ya kok. Keren kok. Terus saya juga mau nanya kok, kan biasanya yang menawarkan itu toko audio mobil ya kok. Nah sebenarnya kalau kayak bengkel-bengkel detailing gitu bisa juga kok menawarkan? Ada beberapa bengkel detailing yang menawarkan peredam, jadi sembari bodi luarnya dipoles, dibersihkan, interiornya juga dibersihkan, bisa juga digabungkan dengan pemasangan peredam ini. Kita udah ada beberapa network, terutama di Semarang cukup sukses ya untuk melakukan project ini. Jadi bukan hanya toko audio yang menjual peredam, tapi juga bengkel-bengkel, bahkan toko-toko detailing. Andre, kalau lihat begini Lena jadi tertarik kok mau pasang. Tapi Lena lihat ini kan banyak nih kok lapisannya, udah gitu tulisannya ini premium lagi kok. Harganya ya udah deh, premium. Gini aja deh. Kalau Lena pasang selapis dulu kok, gimana kok? Oke. Jadi yang memang umumnya dilakukan di pasaran adalah orang masang peredam yang tipis, putih rubber aja, kemudian full satu mobil. Jadi peredam full gitu istilahnya orang. Tetapi dengan budget yang sama, kalau Rainbow tidak seperti itu. Kita mempunyai konsep per modul. Jadi daripada ini satu mobil full, lebih baik kita pasang 2 lapis dulu. Katakan seperti ini, 2 lapis. Tapi per modul. Modul yang paling utama apa? Tentunya dari posisi kita menyetir sampai ke depan. Di mana itu kan bunyi roda di situ, bunyi mesin di situ, ya kan? Nah, di situ kita pasang modul dari kita duduk ke depan dulu. Nah, kita pasang 2 lapis. Nah, nanti ada budget berikutnya, baru kita pasang dari tengah ke belakang. Jadi kita pecah seperti itu, daripada kita pasang 1 lapis, nggak puas seperti tadi, bunyi rodanya makin menderu, lalu mau ganti nggak bisa kan? Ini harus dikerok lagi, dibuang. Itu kan uang Lena terbuang semua. Jadi daripada terbuang percuma, toh itu nggak akan puas, nggak akan teredam bunyi rodanya dengan peredam tipis. Jadi kalau memang mau peredam yang untuk bunyi roda, ya memang harus yang 3,5 mili atau 4,2 mili yang dari Rainbow ini, dan harus 2 lapis minimal. Bahkan disarankan 3 lapis atau 4 lapis. Tapi kalau budgetnya terbatas, pasang per modul. Itu pasti lebih puas. Karena nada tengah, rendah, tinggi semua diredam. Terjangkau. Kan manusia harus seimbang. Andre. Jadi nggak bisa dicicil ya kok, tapi harus dicicilnya dengan cara per modul. Per modul. Kok Andre, terima kasih banget ya penjelasannya, detail banget deh pokoknya, keren banget kok. Nah teman-teman, tadi kan kita udah dengerin demonya, sudah kita ukur, kita lihat hasilnya, lengkap banget deh semua penjelasannya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan, bisa komen di bawah. Nah disclaimer ya teman-teman, hasil suara yang dihasilkan demo peredam ini terbatas oleh mic yang kita gunakan serta speaker dari device teman-teman. Agar lebih dapat experience-nya, datang aja langsung ke dealer authorized Rainbow kita. Thank you for watching. See you next video.